Ya, baiklah rekan-rekan semuanya, kali ini saya bersama Pak Toto sudah berada di Candi Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan membahas tentang relief-relief yang ada di Candi Tegowangi, masih berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Kediri ke 1219. Bagaimana kelanjutannya? Nanti kita akan ngobrol bersama Pak Toto selaku budaya. Ya Pak, melihat bangunan yang ada di sebelah kita saat ini, kan bentuknya seperti bujur sangkar. Bujur sangkar. Mungkin ada makna tersendiri dari ya, itu. Jadi ini juga ada di samping ada makna kenapa Candi Tegowangi ini dibuat bujur sangkar. Ya, kok tidak dibuat mengerucut dan sebagainya. Dan ini bisa kita lihat ya, percandian itu menurut arkeolog loh ya, itu ada tiga trap. Yang bawah itu namanya Kamadhatu, ya toh. Ya, Kamadhatu ya. Kemudian yang di tengah itu namanya Rupadhatu. Ya, ini dari ini Kamadhatu, Rupadhatu. Yang di atas itu adalah Arupadhatu. Ini filosofinya tentang kehidupan manusia, ya. Jadi kehidupan manusia itu sebelum beliau oleh orang-orang Siwa Buddha zaman itu, kan kita itu harus tahu kejadian manusia itu dari apa. Itu namanya Kamadhatu. Karena Kamadhatu itu diambil dari kata komo. Ya, komo itu sperma laki-laki. Ya. Nah, kemudian setelah lahir ke dunia menjadilah rupa. Rupa itu wujud. Wujud disebut Rupadhatu. Lah perjalanan manusia inilah dalam Rupadhatu inilah yang bisa menghasilkan karma buruk dan karma baik. Jadi tujuan orang-orang zaman dulu, leluhur zaman dulu itu, tujuannya itu memang kalau di dunia ini hanya dua pilihan, ada karma buruk, ada karma baik. Dan itu nanti dijelaskan di dalam relief ini ya. Relief ini namanya sudah malah. Nanti saya jelaskan satu persatu gambar-gambar ini. Ya, jadi Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Perjalanan hidup manusia ini ditentukan sekarang. Nah, orang sebelum bisa mencapai moksa jagat hitam, ya di dalam serada-serada agama Hindu, itu memang dinilai dari kehidupan sekarang. Walaupun ini sudah kodratnya seperti ini, tapi ini sudah diwiradati. Artinya dicarikan solusi. Misalnya ada roh gila dan sebagainya, ini karmanya bagaimana. Tapi dengan adanya candi ini bisa diwiradati. Nah, nanti saya jelaskan, nanti dijelaskan di sana, itu namanya Candi Serada. Nanti bisa kita jelaskan di sana. Dan ini adalah ukurannya 11, 11. Tingginya hanya 4 meter. 4 meter. Ya. Jadi angka 11 meter, tingginya 4 meter.
Jadi kalau dikalikan itu adalah 4 dan 4. 4 dan 4 itu merujuk kepada kiblat papat. Kalau di dalam diri manusia kiblat papat 5 pancen. Papat toh? Papat kiblat itu jadilah yang namanya Dewa Tanawasanga 1 itu. Ada timur, barat, selatan, utara ya toh? Nah, ini tidak bodoh, filosofinya memang itu sudah mencapai ke tingkat kosmologi. Orang iya, berarti itu sudah kosmologi, itu wah luar biasa leluhur kita itu. Ya, jadi ini nanti saya jelaskan di sana ya. Ya, kita jalan dulu di sana. Ya, Pak, kalau dilihat dari zamannya, Pak, apakah ada hubungannya dengan raja bersama kerajaan? Loh, ya memang betul. Gitu ya? Semua yang bertitel raja, yang berpredikat raja, itu artinya orang ksatria tingkat tinggi dan pemimpin negara. Itu memang diperabukan. Ya, jadi diperabukan itu artinya ditaruh di dalam candika. Candika itulah candi tempat perabuan. Di samping itu, seorang raja harus diingat selamanya oleh anak turunnya, anak cucunya. Nah, ini adalah untuk memperingati hari surutnya. Surut itu kematian. Ya, kematiannya Bremetahun. Bremetahun itu adalah ipar daripada Prabu Hayam Wuruk yang hidup pada abad ke-14. Jadi Bremetahun itu mendapatkan Brelasem, adiknya Prabu Hayam Wuruk, dikawin oleh Bremetahun. Makanya di sana itu ada Trilokapura, Brelasem, Bremetahun, dan Brewengker. Ya, jadi sambil jalan-jalan kita melihat ini, ya toh. Di samping itu pula, Bremetahun ini pernah menjadi raja di Kediri. Tapi raja bawahan daripada kerajaan Mojopahit. Gitu. Ya, namanya itu Raja Watsari. Watsari. Ya, mereka itu Bremetahun ini pernah menjadi raja, tapi raja bawahan. Kalau sekarang itu otoda ya, otonomi daerah. Ya, sama saja dengan ini pemerintahan. Nah, Bremetahun ini wafat pada tahun 1310 tahun Saka. 1310 Isaka. Kalau dimasaikan 1388 Masehi. Ya, jadi ini candi ini tidak serta-merta setelah wafat tahun 1310 tahun Saka diberikan candi, tidak. Kalau orang zaman dulu menunggu 12 tahun baru dibangunkan candi. Oh, begitu. Jadi tidak boleh serta-merta setelah dikremasi langsung dicandi, tidak bisa. Karena apa? Orang Jawa itu percaya dengan adanya hitungan rolas. Ya, bisa saya jelaskan enggak kira-kira rolas itu? Monggo, Pak. Nah, karena ini orang Jawa zaman dulu hitungannya. Kenapa? Setelah wafatnya 1388, 12 tahun kemudian baru dibangun candi. Artinya ditambah 12 angkatan 1400 tahun Masehi. Rolas itu roe wis telas. Oh, gitu. Nah, gitu loh, diharapkan nek wis begitu bisa bereinkarnasi lagi sesuai dengan tanggung jawab waktu dia ke dunia untuk dilanjutkan pada masa kehidupan yang akan datang. Makanya sekarang ini masih, ya kita sambil jaya, masih diyakini oleh peradaban-peradaban Mataram kuno, mulai Panembahan, Senopati, Surakarta, Hadiningrat dan sebagainya. Tetap angka 12 ini adalah angka yang surut. Artinya kalau raja itu sudah sampai ke 12, wis gak ada keturunan. Artinya DNA-nya sudah habis. Oh, gitu. Makanya di situ disebut rolas itu roe wis telas. Makanya ini kemudian dibangunlah suatu candika ini untuk peringatan kepada raja-raja yang ada di tanah Jawa yang masih mempunyai garis lurus dengan Mojopahit. Masih angka 12 tetap ini dipakai untuk hitungan. Jadi setelah kematian tahun 1388, tahun 1400 ini baru dibangun. Karena kita mengambil petung rolas tadi. Nah, tahun sudah. Nah, kita jalan-jalan ke sana dulu ya. Nah, kita nanti saya jelaskan tentang lapik-lapik ini, tentang bagaimana sudah malah ini dan sebagainya. Kita muter dulu. Ya, kita muter dulu. Karena apa? Pembacaan sebuah relief
Tegowangi.